Fatwa yang ke-308 berkenaan dengan sebuah masalah fiqhiyah, sebuah permasalahan fikih yang cukup penting untuk kita ketahui bersama, di mana permasalahan tersebut sering kita jumpai sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagaimana disampaikan oleh seorang penanya di sini, as-su'al hasala niqashun baina jama'atin minal musallin. Pertanyaannya, telah terjadi niqash, telah terjadi diskusi antara jamaah salat, terjadi diskusi antara orang-orang yang melakukan salat, bi annahu idza dakhala rajulun mutaakhiran ilal masjid, tentang seseorang yang datang terlambat ketika masuk ke dalam masjid, fawajada anna as-salata qad uqimat, kemudian laki-laki tersebut mendapati bahwasanya salat telah ditegakkan, was-saffu muktamilun, sementara shaf telah sempurna, shafnya sudah penuh, mulai dari pojok kanan sampai kiri sudah penuh semua. Walaysa lahu mahallun fi shaf, sehingga dia tidak memiliki tempat lagi dalam shaf tersebut. Artinya dia tidak punya peluang untuk masuk ke dalam shaf karena shafnya sudah penuh. Fahal yajuzu lahu an yashaba rajulan min dalika as-shaf al-muktamil? Maka pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi orang tersebut untuk menarik seseorang, an yashaba rajulan, untuk menarik seseorang dari shaf yang telah sempurna tadi, kay yatamakkana min sholatihi, supaya dia bisa melakukan sholat bersama dengan jamaah tersebut. Au yusalli khalfas shaf wahdah, atau dia harus sholat di belakang shaf sendirian. Au madza yaf'al, atau apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, sebuah fenomena yang sering kita jumpai sebelum pelaksanaan sholat berjamaah, dan bahkan kita sering mungkin mengalami peristiwa tersebut. Seseorang yang masuk ke masjid dalam keadaan dia masbuk dan mendapatkan ternyata shaf sudah sempurna, shaf yang terakhir sudah penuh, sehingga tidak ada peluang lagi untuk masuk ke dalam shaf tersebut. Sementara dia seorang diri, tidak ada yang lain di belakangnya. Nah, bagaimana solusinya? Apakah boleh baginya untuk menarik seseorang ke belakang kemudian sholat bersamanya? Atau bolehkah dia sholat sendirian di belakang shaf? Ya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata, tidak ada sholat, ya, sholatnya tidak sah
limunfaridin khalfas shaf, bagi seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sehingga hadis ini sempat menimbulkan polemik yang cukup berkepanjangan di antara kaum muslimin, bahkan di antara para ulama. Mereka memiliki tafsir yang berbeda-beda. Apakah hadis ini berlaku secara mutlak dalam semua kondisi? Betapapun kondisinya, seseorang tidak diperbolehkan untuk sholat sendirian di belakang shaf. Ataukah di sana ada perincian-perincian yang lain? Ini yang akan dibahas oleh beliau rahimahullah. Kita akan lihat jawabannya. Al-jawab, hadhil mas'alah laha thalathatu awjuhin. Beliau mengatakan, permasalahan ini laha thalathatu awjuhin, memiliki 3 sisi pembahasan. Idza ja'al insan wa wajada anna as-saffa qad tamma. Apabila seseorang datang dan dia mendapatkan shaf telah sempurna, fa imma an yusalliya wahdah khalfas shaf. Maka alternatif yang pertama, kata beliau rahimahullah, bisa jadi seseorang sholat sendirian di belakang shaf tanpa ditemani oleh seorang pun. Wa imma an yajziba ahadan minas shaf fayusalli ma'ah. Atau pilihan yang kedua, kata beliau, boleh jadi dia akan menarik seseorang dari shaf ke belakang untuk sholat bersamanya. Ditarik dengan memegang pundaknya misalnya, kemudian ditarik ke belakang untuk sholat bersamanya. Wa imma an yataqaddama fayusalli ila janbil imam al-ayman. Atau pilihan yang ketiga, orang tersebut maju, yataqaddam, dia maju untuk melakukan sholat di sebelah kanannya imam. Dia berusaha maju ke depan, kemudian menempatkan diri di sebelah kanan seorang imam. Wa hadhihi sifatus salas. Maka inilah 3 gambaran atau 3 solusinya. Idza dakhala fi shalah, jika seseorang akan masuk dalam sholatnya. Wa imma an yada'a sholata ma'a hadhil jamaah. Namun ternyata di sana ada pilihan yang keempat. Kata beliau, boleh jadi orang tersebut akan meninggalkan sholat ma'a hadhil jamaah, bersama jamaah tersebut. Dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah dengan alasan tadi. Kemudian dia pulang ke rumah untuk sholat bersama keluarganya, misalnya seperti itu. Famal mukhtar min hadhil umuril arba'ah. Mana yang terpilih di antara 4 pendapat ini? Famal mukhtar, mana yang terpilih di antara 4 pendapat ini? Naqul, kita katakan, pendapat yang paling rajih menurut beliau rahimahullah, al-mukhtar min hadhil umur al-arba'ah, yang terpilih dari 4 pendapat ini, an yasuffa wahdahu khalfa shaf wa yusalli ma'al imam.
Orang tersebut semestinya sholat sendirian di belakang shaf, wa yusalli ma'al imam, dan dia melakukan sholat bersama imam tersebut. Ini solusinya. Sehingga pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama. Baik. Kemudian beliau akan membawakan dalil-dalilnya atau alasan-alasannya kenapa pendapat yang pertama ini merupakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Wadzalika li'anna al-wajib as-salatu ma'al jamaah wa fi shaf. Alasannya kata beliau, karena kewajiban seseorang adalah melakukan sholat berjamaah bersama imam wa fi shaf, yang dia lakukan di belakang shaf, atau dia bergabung bersama shaf dalam jamaah tersebut. Kewajiban seorang muslim adalah melaksanakan sholat berjamaah di dalam shaf. Fahadhani wajibani. Inilah dua kewajiban yang harus dia lakukan. Yang pertama, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian masuk ke dalam shaf. Dua kewajiban yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Sholat jamaahnya wajib, kemudian pelaksanaannya di shaf juga wajib. Tidak boleh kemudian seseorang misalnya melakukan sholat berjamaah di rumah, meskipun rumahnya dekat dengan masjid, dan hanya mengandalkan suara speaker misalnya, sehingga bisa mendengar takbirnya imam. Tidak boleh. Pada asalnya dia harus melaksanakan sholat berjamaah tersebut di dalam shaf bersama imam. Faida ta'azzara ahaduhuma, sehingga apabila salah satu dari kedua kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, ta'azzar, mustahil atau tidak bisa dilaksanakan, wahwal maqamu fis shaf, yaitu berdirinya orang tersebut di dalam shaf. Ini kewajiban yang ta'azzar, kata Syekh, kewajiban yang mustahil untuk dilakukan, karena shafnya sudah sempurna dan sudah penuh. Baqiyal akharu wajiban, maka di sana masih ada kewajiban yang tersisa. Apa itu? Wa huwa sholatul jamaah, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Memang benar, satu kewajiban telah gugur untuk dia laksanakan, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah di shafnya yang paling belakang, karena sudah penuh, kewajiban ini gugur. Namun di sana masih tersisa kewajiban yang lain, yaitu dia harus melaksanakan sholat secara berjamaah. Fahina idzin nakul, maka saat itu kita katakan, sholli ma'al jamaah khalfas shaf, sholatlah engkau bersama dengan jamaah di belakang shaf meskipun sendirian, litudrika fadilatal jamaah, supaya kamu bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Sangat disayangkan kalau seseorang melewatkan kesempatan untuk melakukan sholat wajib secara berjamaah. Betapa tidak, pahalanya sangat luar biasa dan sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahalanya sebanyak 27 kali lipat. Di samping sholat berjamaah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, dan menurut pendapat yang terkuat, hukumnya adalah fardu ain,
bagi seorang muslim yang sudah balik dan tidak memiliki udzur yang syar'i. Dulu ada seorang sahabat yang buta kedua matanya, meminta izin kepada Nabi alaihi wasallam untuk tidak menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, hal sami'tal nida, apakah kamu bisa mendengar azan dikumandangkan? Maka orang tersebut menjawab, ya, na'am, aku masih bisa mendengar azan dikumandangkan. Maka Nabi alaihi wasallam menjawab, kalau begitu kamu harus menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam kondisi sahabat tadi buta, dan tidak ada seorang pun yang bisa menuntun sahabat tersebut untuk pergi ke masjid. Tidak ada seorang pun, apakah dari kalangan kerabatnya, temannya, atau yang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu orang tersebut untuk pergi ke masjid. Karena orang buta, dia akan mengalami kesulitan untuk pergi sendirian ke masjid. Dalam riwayat yang lain disebutkan, di sepanjang jalan menuju masjid terdapat sekian banyak binatang buas. Tapi Nabi SAW tetap mewajibkan sahabat tersebut untuk menghadiri pelaksanaan sholat berjamaah. Dan sholat secara berjamaah tetap diwajibkan dalam kondisi genting atau darurat, ketika perang sedang berkecamuk, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sehingga kita kenal ada yang namanya sholat khauf, dengan sekian cara yang telah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap diwajibkan untuk melaksanakan secara berjamaah. Apalagi dalam kondisi normal, tentu lebih ditekankan kewajiban tersebut. Sehingga pendapat yang rajih adalah hukumnya fardhu ain bagi seorang muslim yang balik dan telah berakal serta tidak memiliki udzur yang syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berazam, pernah bertekad untuk membakar rumah siapa saja yang tidak mau menghadiri pelaksanaan sholat wajib secara berjamaah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kalau bukan karena sesuatu yang wajib, maka Nabi alaihi wasallam tidak mungkin akan memberikan ancaman seperti itu. Ancaman yang begitu keras. Wal wuquf fi shaff fi hadhihi al-hal la yajibu 'alaika lil ajzi anhu. Kita lanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah. Kata beliau, dan berdiri wal wukuf, dan berdiri di dalam shaf dalam keadaan seperti ini, la yajibu 'alaika, hukumnya tidak wajib bagimu, lil ajzi anhu, karena engkau tidak mampu untuk melakukannya. Waqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Kita tahu di antara salah satu prinsip dalam agama Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaitkan suatu kewajiban dengan istita'ah, dengan kemampuan seorang hamba. Kewajiban apapun itu, Allah Azza wa Jalla senantiasa mengaitkannya dengan kemampuan seorang hamba. Sehingga apabila seorang hamba tidak punya kemampuan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajibannya. Ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri dalam pelaksanaan sholat wajib, kita tahu berdiri termasuk salah satu rukun sholat. Kalau tidak mampu karena sakit misalnya, maka boleh melaksanakan sholat
dalam posisi duduk, kalau tidak mampu berbaring, dan seterusnya, sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam pelaksanaan ibadah haji juga seperti itu. Hanya diwajibkan bagi seorang muslim yang mampu secara fisik maupun materi. Kalau tidak mampu dua-duanya atau salah satunya, maka kewajiban tersebut gugur. Dan begitu seterusnya. Bisa dianalogikan kepada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, termasuk diantaranya permasalahan yang sedang kita bahas. Melaksanakan sholat berjamaah di dalam shaf merupakan suatu kewajiban. Tapi kalau tidak memungkinkan karena suatu sebab, maka kewajiban tersebut gugur. Kalau shafnya sudah penuh, berarti kewajibannya gugur. Namun masih satu kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Wa yashhadu li hadza annal mar'ah. Dan di antara dalil yang mendukung pendapat ini, yashhad mendukung. Di antara dalil atau argumen yang mendukung pendapat ini, annal mar'ata taqifu khalfas shaf wahdaha. Bahwasanya seorang perempuan berdiri di belakang shaf sendirian. Idza lam yakun ma'aha nisa, jika tidak ada wanita lain yang bersamanya. Aturannya seperti itu. Dalam pelaksanaan sholat berjamaah, jika para makmum terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, maka kaum perempuan harus menempati shaf yang paling belakang. Berapapun jumlahnya, meskipun satu, tetap harus menempati shaf yang paling belakang. Meskipun shaf di depannya masih longgar, masih ada tempat yang tersisa, dia tetap harus berdiri sendiri di belakang shaf. Wa dzalika li'annahu laisa laha makanun syar'an fi shaffir rijal. Kenapa seperti itu? Karena secara syar'i dia tidak memiliki tempat di shafnya kaum laki-laki. Meskipun seperti kita sampaikan tadi, shafnya masih longgar dan dia sendirian di belakang. Secara syar'i tidak boleh dia bergabung bersama shaf kaum laki-laki. Falamma ta'adzara makanuha syar'i fi shaffir rijal, sehingga ketika dia tidak punya tempat secara syar'i di shafnya kaum laki-laki, sholat wahdaha, maka dia pun sholat sendirian di belakang shaf. Sholat sendirian di belakang shaf. Karena tadi muta'adzir syar'an, secara syar'i tidak memungkinkan untuk sholat di shaf bersama kaum laki-laki. Fahadzal rajul alladhi atal masjid, sehingga laki-laki tadi yang datang ke masjid, wassafu qatam, sementara shaf sudah sempurna, walam yakun lahu makanun hissiyun fi shaf, dan secara hissi, secara indrawi, dia tidak punya tempat di dalam shaf. Secara realita dia tidak punya peluang untuk masuk ke dalam shaf. Saqatat anhu hina idzin al-musaffah, maka saat itu gugurlah kewajibannya untuk berdiri di dalam shaf tersebut. Kewajibannya gugur. Wa wajabat alaihi al-jamaah, namun dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Fal yusolli khalfas shaf, kalau begitu hendaknya dia melakukan sholat di belakang shaf. Fal yusolli khalfas shaf, dia melakukan sholat di belakang shaf. Baik. Nah, demikian perincian beliau rahimahullah terkait dengan
pendapat yang pertama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya. Selanjutnya beliau akan memberikan komentar terhadap pendapat-pendapat yang lain. Beliau mengatakan, wa amma an yajdziba ahadan liyusalliya ma'ah. Adapun menarik seseorang ke belakang untuk sholat bersamanya, ini berarti solusi yang kedua, pendapat yang kedua. Fahadza la yanbaghi, maka ini tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Li'annahu yatarattabu alaihi salasatu mahadzir. Karena perbuatan ini akan mengakibatkan terjadinya 3 pelanggaran. Salah satu mahadzir, mengakibatkan terjadinya 3 pelanggaran. Al-mahdhurul awal, pelanggaran yang pertama. Fathu furjatin fi shaff. Perbuatan itu membuka celah di dalam shaf. Perbuatan seperti itu akan membuka celah di dalam shaf. Wa hadza khilafu ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam firas untuk merapatkan shaf wa saddil khalal bainas sufuf, dan supaya menutup celah-celah yang ada di antara shaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadisnya dengan redaksi yang sangat beragam memerintahkan kaum muslimin supaya merapatkan shaf. La tada'u furjatan lisyayatin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian meninggalkan satu celah pun untuk syaitan. Nah, suddul khalal, tutuplah celah-celah. Tarasu wa'tadilu, uruskan shaf dan rapatkan shaf, dan seterusnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang memutus shaf, ya. Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memutus shaf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan targhib, ya, dorongan motivasi kepada seseorang supaya menutup celah dalam shaf dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya. Sehingga otomatis kalau kita tarik satu orang yang berdiri dalam shaf tersebut, maka akibatnya sangat fatal. Terjadi celah di antara shaf. Ya, terjadi celah di antara shaf. Ini pelanggaran yang pertama. Asani, kemudian pelanggaran yang kedua, naqlu hadzal majdud, adalah memindahkan orang yang ditarik tersebut minal makanil fadil ilal makanil mafdul, dari tempat yang utama menuju ke tempat yang kurang utama. Shaf yang pertama jelas lebih afdol daripada shaf yang kedua. Kalau dia tarik dari shaf yang pertama, berarti memindahkan dari tempat yang utama menuju ke tempat yang kurang utama, ke shaf yang kedua. Wa huwa naw'un minal jinayati alaih, dan ini termasuk tindak kejahatan terhadapnya. Jinayah, tindak kejahatan terhadapnya. Nah, wasalis, kemudian pelanggaran yang ketiga, tashwishu sholatihi alaih, perbuatan itu akan mengacaukan sholatnya.
Dalam arti akan mengacaukan konsentrasinya dalam sholat. Fa inna hadzal musalli idza judiba, karena sesungguhnya orang yang sedang sholat ini idza judiba, jika dia ditarik, la budda an yakuna fi qalbihi harakah, maka pasti akan menimbulkan gejolak dalam kalbunya. Harakah, gerakan, yakni gejolak dalam kalbunya, sehingga akan merusak konsentrasinya dalam sholat. Nah, apalagi orang yang belum tahu hukumnya, orang awam misalnya, nah, bisa menimbulkan fitnah ketika ditarik ke belakang, dikira menantang berkelahi nanti. Wa hadza aidan minal jinayah alaih, dan ini juga termasuk tindak kejahatan terhadapnya. Nah, termasuk jinayah, tindak kejahatan terhadap orang tersebut. Baik, adapun hadis yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu sebuah hadis alladzi rawahu at-Tabarani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ila shaf." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ila shaf." Apabila kalian sampai di sebuah shaf, wa qad tamma, sementara shaf tersebut sudah penuh atau sudah sempurna, fal yajzib ilaihi rajulan, maka hendaknya dia menarik seseorang ke belakang, yuqimuhu ila janbihi, kemudian menempatkannya di samping orang tersebut. Nah, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah nomor 921. Nomor 921. Sehingga mungkin sebagian ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan hadis tersebut. Namun ternyata hadisnya hadis yang lemah. Nah, di antara ulama masa kini yang berpendapat seperti ini adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau memberikan solusi seperti ini. Kalau seandainya shaf sudah penuh, maka kata beliau, coba tunggu sebentar, diperhatikan dulu ada jamaah yang akan datang atau tidak setelahnya. Coba tunggu sebentar. Kalau diperkirakan tidak ada setelahnya, maka beliau mengatakan hendaknya dia maju ke depan untuk sholat di sebelah kanannya imam. Nah, ini solusi yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya. Nah, wal wajhul tsalits, kemudian solusi yang ketiga, an yaqifa ma'al imam. Nah, solusi yang ketiga, seseorang berdiri bersama imam. Maafan tadi. Nah, baik, Syekh bin Baz tadi berarti menyebutkan solusi yang ketiga, ya. Menyebutkan solusi yang ketiga. An yaqifa ma'al imam, seorang berdiri bersama imam. Fala yanbaghilah, kata Syekh, yang seperti itu tidak semestinya dilakukan. Li'annal imama labudda an yakuna mutamayyizan 'anil ma'mumin bil makan. Kenapa demikian? Perbuatan tersebut tidak semestinya dilakukan. Karena seorang imam, kata beliau, labudda an yakuna mutamayyizan 'anil ma'mumin bil makan. Harus
memiliki tempat yang berbeda dengan para makmumnya. Mutamayyizan, memiliki tempat yang berbeda dengan para makmumnya. Kama annahu mutamayyizun anhum bisabqi bil aqwal wal af'al. Sebagaimana imam itu berbeda dengan para makmumnya bisabqi bil aqwal wal af'al, untuk terlebih dahulu berbicara dan bergerak. Fayukabbiru qablahum wa yarka'u qablahum. Seorang imam akan bertakbir sebelum takbirnya para makmum. Wa yarka' qablahum wa yasjudu qablahum. Dia akan rukuk sebelum rukuknya para makmum dan sujud sebelum sujudnya para makmum. Fayan bagi an yakuna mutamayyizan anhum fil makan, sehingga seorang imam harus memiliki tempat yang berbeda dengan para makmumnya. Perbedaan dalam beberapa hal, ya, sebagaimana beliau sebutkan di sini terkait dengan tempat pelaksanaannya. Seorang imam harus menempati posisi yang paling depan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Dalam hal ucapan dan amal perbuatan juga demikian. Seorang imam boleh bertakbir terlebih dahulu daripada para makmum. Boleh dia rukuk atau sujud terlebih dahulu daripada para makmum. Sehingga tidak sepantasnya seorang makmum menempati posisinya imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Harus ada perbedaan antara kedua pihak. Wa hadza huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal imama yataqaddamu al-ma'mumin. Bahasanya seorang imam berada di depan para makmumnya. Nah, sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi, solusi yang ketiga ini merupakan pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, dalam fatwanya beliau memberikan solusi seperti itu. Hendaknya ditunggu terlebih dahulu kalau sekiranya ada makmum yang di belakangnya. Namun kalau tidak ada, maka langsung menempati sebelah kanannya imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Karena meskipun shafnya sudah penuh, beliau berpendapat sholatnya tetap tidak sah. Ya, sholatnya tetap tidak sah berdasarkan hadis yang telah kita sampaikan tadi. La sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi seseorang yang berdiri sendirian di belakang shaf. Nah, beliau berpendapat bahwa hadis tersebut berlaku secara mutlak dalam semua kondisi. Nah, ammal wajhur rabi', kemudian kita baca pendapat yang keempat, wa huwa an yada'al jamaah, yaitu seseorang meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah. Solusi yang keempat, fahadza la wajha lahu aidan, maka pendapat ini juga tidak ada sisi kebenarannya. Li'annal jama'ata wajibatun, karena sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Wal musaffah wajibatun, berdiri dalam shaf juga merupakan sebuah kewajiban. Faidha ajaza an ihdahima lam tasqutil ukhra, sehingga apabila seorang tidak mampu melakukan salah satu kewajiban tersebut, lam tasqutil ukhra, maka kewajiban yang lain tidaklah gugur. Bi'ajzihi anil ula, meskipun dia tidak mampu untuk melakukan kewajiban yang pertama.
Ini penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau rahimahullah di awal tadi. Ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kewajiban untuk berdiri dalam shaf. Kalau kewajiban yang kedua ini tidak bisa dilaksanakan, maka kewajiban yang pertama tetap berlaku. Tetap harus dilaksanakan. Nah, di samping alasan yang lain telah kita sampaikan tadi bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib ya bagi seorang muslim yang balik dan tidak memiliki udzur yang syar'i. Nah, bahkan hukumnya adalah fardhu ain. Tidak sekedar fardhu kifayah atau sunnah muakkadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam ini. Fatwa yang ke-308 berkenaan dengan sebuah masalah fiqhiyah, sebuah permasalahan fikih yang cukup penting untuk kita ketahui bersama, di mana permasalahan tersebut sering kita jumpai sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagaimana disampaikan oleh seorang penanya di sini, as-su'al hasala niqashun baina jama'atin minal musallin. Pertanyaannya, telah terjadi nikosh, telah terjadi diskusi antara jamaah sholat, terjadi diskusi antara orang-orang yang melakukan sholat, bi annahu idza dakhala rajulun mutaakhiran ilal masjid, tentang seseorang yang datang terlambat ketika masuk ke dalam masjid. Fawajada anna as-salata qad uqimat. Kemudian laki-laki tersebut mendapati bahwasanya salat telah ditegakkan. Was-saffu muktamilun. Sementara shaf telah sempurna. Shafnya sudah penuh. Mulai dari pojok kanan sampai kiri sudah penuh semua. Walaysa lahu mahallun fi shaf. Sehingga dia tidak memiliki tempat lagi dalam shaf tersebut. Artinya dia tidak punya peluang untuk masuk ke dalam shaf karena shafnya sudah penuh. Fahal yajuzu lahu an yashaba rajulan min dzalika shaf al-muktamil? Maka pertanyaannya, apakah diperbolehkan bagi orang tersebut untuk menarik seseorang, an yashaba rajulan, untuk menarik seseorang dari shaf yang telah sempurna tadi, kay yatamakkana min sholatihi, supaya dia bisa melakukan sholat bersama dengan jamaah tersebut. Au yusalli khalfas shaf wahdah, atau dia harus sholat di belakang shaf sendirian. Au madza yaf'al, atau apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, sebuah fenomena yang sering kita jumpai sebelum pelaksanaan sholat berjamaah. Dan bahkan kita sering mungkin mengalami peristiwa tersebut. Seseorang yang masuk ke masjid dalam keadaan dia masbuk dan mendapatkan ternyata shaf sudah sempurna. Shaf yang terakhir sudah penuh, sehingga tidak ada peluang lagi untuk masuk ke dalam shaf tersebut. Sementara dia seorang diri,
tidak ada yang lain di belakangnya. Nah, bagaimana solusinya? Apakah boleh baginya untuk menarik seseorang ke belakang kemudian sholat bersamanya? Atau bolehkah dia sholat sendirian di belakang shaf? Ya, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la sholata limunfaridin khalfas shaf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata, tidak ada sholat, ya, sholatnya tidak sah, limunfaridin khalfas shaf, bagi seseorang yang sholat sendirian di belakang shaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sehingga hadis ini sempat menimbulkan polemik yang cukup berkepanjangan di antara kaum muslimin, bahkan di antara para ulama. Mereka memiliki tafsir yang berbeda-beda. Apakah hadis ini berlaku secara mutlak dalam semua kondisi? Betapapun kondisinya, seseorang tidak diperbolehkan untuk sholat sendirian di belakang shaf. Ataukah di sana ada perincian-perincian yang lain? Ini yang akan dibahas oleh beliau rahimahullah. Kita akan lihat jawabannya. Al-jawab, hadhil mas'alah laha thalathatu awjuhin. Beliau mengatakan, permasalahan ini laha thalathatu awjuhin, memiliki 3 sisi pembahasan. Idza ja'al insan wa wajada anna as-saffa qad tamma. Apabila seseorang datang dan dia mendapatkan shaf telah sempurna, fa imma an yusalliya wahdah khalfas shaf. Maka alternatif yang pertama, kata beliau rahimahullah, bisa jadi seseorang sholat sendirian di belakang shaf tanpa ditemani oleh seorang pun. Wa imma an yajziba ahadan minas shaf fayusalli ma'ah. Atau pilihan yang kedua, kata beliau, boleh jadi dia akan menarik seseorang dari shaf ke belakang untuk sholat bersamanya. Ditarik dengan memegang pundaknya misalnya, kemudian ditarik ke belakang untuk sholat bersamanya. Wa imma an yataqaddama fayusalli ila janbil imam al-ayman. Atau pilihan yang ketiga, orang tersebut maju, yataqaddam, dia maju untuk melakukan sholat di sebelah kanannya imam. Dia berusaha maju ke depan, kemudian menempatkan diri di sebelah kanan seorang imam. Wa hadhihi sifatus salas. Maka inilah 3 gambaran atau 3 solusinya. Idza dakhala fi shalah, jika seseorang akan masuk dalam sholatnya. Wa imma an yada'a sholata ma'a hadhil jamaah. Namun ternyata di sana ada pilihan yang keempat. Kata beliau, boleh jadi orang tersebut akan meninggalkan sholat ma'a hadhil jamaah, bersama jamaah tersebut. Dia meninggalkan pelaksanaan sholat berjamaah dengan alasan tadi.
kemudian dia pulang ke rumah untuk sholat bersama keluarganya. Misalnya seperti itu. Famal mukhtar min hadhil umuril arba'ah. Mana yang terpilih di antara 4 pendapat ini? Famal mukhtar. Mana yang terpilih di antara 4 pendapat ini? Naqul, kita katakan pendapat yang paling rajih menurut beliau rahimahullah, al-mukhtar min hadhil umur al-arba'ah. Yang terpilih dari 4 pendapat ini, an yasuffa wahdahu khalfa shaf wa yusalli ma'al imam. Orang tersebut semestinya sholat sendirian di belakang shaf wa yusalli ma'al imam, dan dia melakukan sholat bersama imam tersebut. Ini solusinya. Sehingga pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama. Baik. Kemudian beliau akan membawakan dalil-dalilnya atau alasan-alasannya kenapa pendapat yang pertama ini merupakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Wadzalika li'anna al-wajib as-salatu ma'al jamaah wa fi shaf. Alasannya, kata beliau, karena kewajiban seseorang adalah melakukan sholat berjamaah bersama imam wa fi shaf, yang dia lakukan di belakang shaf, atau dia bergabung bersama shaf dalam jamaah tersebut. Kewajiban seorang muslim adalah melaksanakan sholat berjamaah di dalam shaf. Fahadhani wajibani. Inilah 2 kewajiban yang harus dia lakukan. Yang pertama, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian masuk ke dalam shaf. 2 kewajiban yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Sholat jamaahnya wajib, kemudian pelaksanaannya di shaf juga wajib. Tidak boleh kemudian seseorang misalnya melakukan sholat berjamaah di rumah, meskipun rumahnya dekat dengan masjid, dan hanya mengandalkan suara speaker misalnya, sehingga bisa mendengar takbirnya imam. Tidak boleh. Pada asalnya dia harus melaksanakan sholat berjamaah tersebut di dalam shaf bersama imam. Faida ta'azzara ahaduhuma, sehingga apabila salah satu dari kedua kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, ta'azzar, mustahil, atau tidak bisa dilaksanakan, wahwal maqamu fis shaf, yaitu berdirinya orang tersebut di dalam shaf. Ini kewajiban yang ta'azzar, kata Syekh, kewajiban yang mustahil untuk dilakukan, karena shafnya sudah sempurna dan sudah penuh. Baqiyal akharu wajiban, maka di sana masih ada kewajiban yang tersisa. Apa itu? Wa huwa sholatul jamaah, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah. Memang benar, satu kewajiban telah gugur untuk dia laksanakan, yaitu melaksanakan sholat secara berjamaah di shafnya yang paling belakang, karena sudah penuh, kewajiban ini gugur. Namun di sana masih tersisa kewajiban yang lain, yaitu dia harus melaksanakan sholat secara berjamaah. Fahina idzin nakul, maka saat itu kita katakan, sholli ma'al jamaah khalfa shaf, sholatlah engkau bersama dengan jamaah di belakang shaf, meskipun sendirian, litudrika fadilatal jamaah.